wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDT Widya Duta, dan yang saya hormati segenap dewan guru, dan yang saya cintai anak-anakku semuanya, anak SDT Widya Duta. Bapak doakan mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, untuk pesantren Ramadan kali ini, materi yang Bapak sampaikan adalah tentang kisah salah seorang sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Khalifah Umar adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Khalifah Umar ini menggantikan Khalifah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang kedua. Khalifah Umar adalah sahabat Rasulullah SAW. Ada beberapa cerita dari sahabat Umar. Salah satu kisah cerita dari sahabat Umar yang saya sampaikan adalah tentang keberanian Khalifah Umar kepada semua orang, sampai-sampai kepada makhluk Allah yang bernama malaikat munkar dan nakir. Di dalam kitab dijelaskan, yang berjudul kitabnya namanya Nurul Dolam, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sana dijelaskan, dikisahkan bahwasanya suatu ketika Umar ibn Khattab ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya diantarlah Umar ibn Khattab ini ke suatu tempat yang namanya alam kubur. Di alam kubur ini akhirnya Umar ibn Khattab ditaruhlah di liang kubur. Setelah ditaruh di liang kubur, banyak semuanya yang pengantar itu akhirnya meninggalkan Umar ibn Khattab di liang kubur. Salah satu sahabat Umar yang tidak meninggalkan yaitu namanya Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali ini tidak meninggalkan? Dia ingin mengetahui sampai sejauh mana Umar ibn Khattab ini keberaniannya. Soalnya waktu di dunia dia sering membentak orang, sampai semua orang dibentak sama dia dan pada takut sama dia. Saya pengen tahu bagaimana dialog dia antara malaikat munkar dan nakir. Akhirnya Sayyidina Ali ini pun berdoa kepada Allah, wahai Allah, bukalah tabir kasyafah saya ini untuk melihat dialog antara Umar dengan munkar dan nakir. Akhirnya dengan doa tersebut diperkenankan, diijabah doa Sayyidina Ali dan dibukakan kasyaf matanya untuk melihat dialog antara munkar dan nakir sama Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika dia datang, munkar dan nakir menanyakan, hai Umar. Apa jawab Umar? Lalu dikatakan sama Umar, hai malaikat munkar dan nakir, kamu ini berhadapan dengan siapa? Ditanya begitu. Akhirnya munkar dan nakir ini menghadap sama Allah, wahai Allah, ada hambamu yang aku tanya, dia malah boleh nanya lagi. Itu adalah Sayyidina Umar. Dia ini makhluk yang sangat ditakuti sehingga setan pun takut sama dia. Akhirnya malaikat itu berpesan sama Umar, wahai munkar dan nakir, ketika kamu nanti ingin menghadap atau mencabut nyawa seseorang muslim atau muslimah, hendaklah kamu berwajah yang baik, jangan seperti ini. Karena malaikat itu, munkar nakir itu wajahnya menyeramkan, hitam, dia punya gigi, dia punya mata, semuanya menyeramkan. Akhirnya dengan keberanian itu
sahabat Umar mengatakan kepada malaikat Munkar dan Nakir untuk merubah wujudnya ketika menghadap kaum muslimin, kaum muslimat atau orang-orang mukmin yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita kisah dari sahabat Umar yang keberaniannya di dunia sampai di liang kubur bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Ma'asyiral muslimin, khusus buat anak SDT kita, oleh karena itu menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu ada tujuannya. Apa tujuannya itu? Liyabluwakum, untuk menguji ayyukum, siapa di antara kamu ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Oleh karena itu, marilah perbanyak amal kita untuk beribadah kepada Allah dan diusahakan pada bulan suci Ramadan ini. Di 10 yang terakhir di bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ini, Ramadan ini, kita diampuni oleh Allah dan puasa kita diijabah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Bapak ucapkan terima kasih. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.